Gunung selalu berdiri tinggi, tetapi ia tidak pernah sombong. Ia tahu ketinggiannya bukan untuk merendahkan, melainkan untuk memberi tempat bagi mereka yang berani mendaki dan belajar darinya. Setiap tanjakan mengajarkan kesabaran, setiap pijakan mengajarkan keteguhan, dan setiap langkah yang terasa berat mengingatkan bahwa semua hal berharga butuh sebuah perjuangan. Kita sering bertanya mengapa jalannya begitu sulit, mengapa harus melewati batu, akar, dan jurang yang dalam. Tapi gunung tidak pernah menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan pemandangan indah di puncaknya yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Dari gunung kita belajar bahwa kehidupan juga seperti ini. Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita ingin berhenti. Tapi jika kita terus berjalan, terus berusaha, kita akan sampai pada puncak di mana semua perjuangan terbayar dengan keindahan. Nah, berkeringat po. Itu umat pa itu bisa diopi itu. Kemoro. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Burangrang. Oke, ini tugunya. Inilah pemandangan Gunung Burangrang via via mana? Lagok Haji. Gelap gulita, tembok semua, tidak ada pemandangan yang dapat dilihat. Halo, kembali lagi teman-teman bersama saya di channel ISNCR Exploration. Hari ini saya masih waras ya teman-teman. Ya makanya masih waras, saya naik gunung lagi. Perjalanan kita ke gunung kali ini adalah ke Gunung Burangrang yang ada di Kabupaten Bandung teman-teman. Jadi ceritanya saya sudah sampai di pos registrasi. Nah makanya saya mau registrasi dulu seperti biasa. Kita catat nama kita dan kita bayar retribusi. Di sini kita bayar 20.000 per orang, karena saya berdua jadi 50.000, dan karena parkir 10.000 rupiah jadi 50.000, totalnya begitu teman-teman. Kita bayar dulu baru kita nanti siap-siap, habis itu kita langsung trekking ke puncaknya teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini di jam 7 pagi kita ada di base camp Gunung Burangrang via Lagok Haji yang ada di Cisarua apa di mana ini, lupa lagi saya. Ini adalah pendakian Gunung Burangrang yang keempat berarti setelah kita tahun lalu lewat di via tanjakan Mentari yang ada di sebelah situ. Tadi kita dari rumah itu ke sini sekitar 1,5 jam, nyampe di sini jam 7.00. Kita persiapan dulu 10 menit, habis itu kita akan trek langsung ke atas. Nah inilah kondisi dari base campnya itu. Udah lumayan bangunannya udah mulai bagus-bagus, ada persediaan buat ngecas, buat istirahat segala macam. Tadi kita bayar di satu orang itu berapa ya, parkir 10, pokoknya total berdua itu 50.000, berarti 20 10 50.000 berarti. Nanti kita akan start lewat sini, Burangrang via Lagok Haji. Oke, terakhir kita pendakian kemarin itu ke Gunung Kuta, dan nanti next di bulan April kita punya project ke Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing Triple S setelah kita kemarin habis di Gunung Slamet. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita yuk teman-teman. Gunung Burangrang ini yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Bandung merupakan salah satu gunung berapi tua yang menjadi favorit bagi para pendaki. Ketinggian dari gunung ini mencapai 2050 mdpl. Gunung ini menawarkan jalur pendakian yang menantang, namun juga tetap menyuguhkan keindahan alam yang memukau. Salah satu jalur yang paling terkenal adalah jalur via Lagok Haji. Oh ini Gunung Burangrang Pani Isan. Kita sudah sampai di balai-balai.
Kalau dari basecamp ke Bale-Bale ini sekitar 3 menit lah. Ini untuk areanya, dan kita akan terus maju ke atas. Mantap. Sedikit informasi nih, Gunung Burangrang merupakan bagian dari sisa-sisa Gunung Sunda Purba, sebuah gunung berapi raksasa yang pernah berdiri megah di wilayah Jawa Barat sekitar 150.000 tahun yang lalu. Gunung Sunda Purba diperkirakan memiliki ketinggian lebih dari 3.000 mdpl sebelum pada akhirnya mengalami erupsi yang dahsyat yang menyebabkan runtuhnya sebagian besar struktur gunung ini. Burangrang via Lagok Haji ini saya sudah mendaki ke 4 kali sama hari ini. Kalau dulu 3 kali kita lewat di via Mentari. Via Mentari waktu itu saya mendaki di tahun 2017, 18, 2023, kemudian sekarang 2025. Dan sekarang saya ditemenin sama itu tuh bocah. Nah kalau waktu 2017 sama tim 2018 Solo, 2023 juga Solo. Dan kita lanjut yuk perjalanannya. Kita terus melangkah, terus berjalan ke arah puncak. Dan memang untuk pendakian Gunung Burangrang ini, untuk treknya sendiri tidak terlalu ekstrim. Apalagi kalau kita lewat Lagok Haji, istilahnya cocok untuk pemula. Berbeda kalau kita mendaki ke Burangrang via Mentari, ketika kita baru naik beberapa menit udah disuguhin tanjakan yang begitu ekstrim, langsung nanjak gitu. Nah kalau lewat Lagok Haji ini masih agak mending, karena memang tidak langsung diberi langsung tanjakan full. Kalau lewat Mentari langsung tanjakan, wah mantap pokoknya mah. Informasi tambahan lainnya teman-teman, dari letusan besar tersebut membentuk kaldera raksasa yang kini menjadi kawasan Lembang dan sekitarnya. Dari sisa-sisa reruntuhan Gunung Sunda ini, beberapa gunung kecil terbentuk termasuk Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Manglayang. Gunung Burangrang sendiri merupakan bagian dari dinding kaldera yang masih tersisa, sehingga memiliki bentuk yang curam dan terjal. Hingga kini, Gunung Burangrang menjadi destinasi pendakian yang populer, sekaligus saksi bisu sejarah geologi Jawa Barat yang kaya akan aktivitas vulkanik. Kalau tadi kita di bawah, masih di base camp. Hah? Mayan? Mayan, Bang. Dari Subang tadi ya? Ya. Dari Subang nih, rekan-rekan dari Subang. Mantap. Oh iya, sampai lupa teman-teman, saya pendakian kali ini di Gunung Burangrang ini via Lagok Haji, saya ditemani oleh satu rekan saya yang biasa mendaki gunung, yaitu Bocil. Hahaha. Dan kebetulan juga di jalan kita bertemu dengan 2 wanita strong dari Subang. Katanya sih pertama kali mendaki ke gunung ini, tapi dia udah berpengalaman ke Gunung Gede katanya. Mereka berdua dari Subang dan memang tujuan mereka mendaki ke Gunung Burangrang ini teman-teman. Kita bertemu di sini dan kita sampai ke puncak kita bareng-bareng. Hai. Baik. Lumayan kita sudah mulai, tadi kita trekking sudah hampir di 20 menitan. Ya, kondisi cuaca saat ini cerah banget, tidak ada mendung. Kalau tadi waktu kita di jalan dilihat dari jauh cukup mendung, dan tadi khawatir saya bilang sepertinya bakal hujan ini. Tapi ternyata pas udah nyampe di sini enggak, cerah banget. Cuacanya cerah. Sekarang itu di tanggal 9 Maret 2025. Banyak anjing tuh. Banyak banget anjing sini. Anjing. Kermoro. Kat rombongan dia, Pak.
puncak. Nya ke puncak. Nomoro. Bro. Kirain ke anjing di sini. Hah? Kirain anjing di sini diam di sini. Banyak gini. Hei. Ya. Hei. Ini dia tuh lihat tuh, pemandangannya di belakang tuh. Aduh, keren banget. Lautan awan tuh. Ntar kita lihat di atas lautan awannya. Indah banget tuh di kota Bandung. Pada larang ke sana ke kota Bandung. Oh, gunung-gunung banyak. Ke sebelah sana, mana gunung gede kelihatan nih. Bagus, mantap pokoknya. Ya, nah. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di pos 1 Gunung Burangrang Villa Gok Haji. Sekarang di jam 7.52. Tadi kita berangkat jam 7.27-an. Berarti sekitar 25 menit sampai 30 menitan lah. Enggak sampai 30 menit, 25 menit lah. Itu sambil ngonten. Kalau jalan santai, kalau jalannya cepet, mungkin 20 menit nyampe di sini. Pemandangannya bagus tuh. Oke. Udah lagi naik tuh. Nah, dipoto kelak. Di sini untuk area istirahat cukup luas. Masuk kalau bisa udah bisa di tenda di sini. Cuma ya nanggung masa di pos 1 kita naik didiriin tenda. Ayo turun. Lanjut ke atas, ayo. Kita lanjut yuk ke atas. Biarin dia tinggalin lah situ. Nah, ini ada kuning-kuning ini. Ini jamur. Ini bisa dimakan ini, jamur ini. Cuma kalau sedikit gini, ya mana kenyang. Ini kenyal-kenyal seperti ini nih. Tuh. Untuk pendakian ke Gunung Burangrang Villa Gok Haji ini, jalur ini saya pertama kali hari ini. Kalau lewat Mentari sudah 3 kali. Dan memang treknya lebih menantang yang via Mentari karena langsung nanjak pol. Kalau lewat sini nggak terlalu nanjak. Lautan awan, mantap. Jam 7 pagi mantap lautan awan tuh. Dia area Gunung Cikure, kalau Cikure gitu lautan awan banget tuh. Gunung Patuha, Puncak Mega, mantap lah pokoknya. Itu kesana gunung gede. Oke, yuk lanjut lah. Adis, gaspol. Hoek ngaran teh. Cucukan. Oke teman-teman, kita menemukan buah ini. Ini namanya buah saninten. Nah kalau isinya dibongkar, kita makan enak tuh. Rasanya mirip kayak buah kemiri rasanya. Tapi ada asin-asinnya. Cuma kalau segede gini masih kecil. Tapi kalau udah ada yang gede, enak dimakan. Kalau begini doang, segede gini, pahit. Buah saninten. Ini yang bisa dimakan sebesar ini, guys. 3. Perjalanan lagi dia nggak. Oke teman-teman, kita sampai di pos 2 di jam 8:06. Tadi dari pos 1 7.52 sampai di sini 8:06. Berapa menit berarti? 10 menit, 15 menit.
15 menitan sampai di pos 2 dari pos 1. Mungkin dari sini kalau sampai ke pos 3 mungkin sekitar 25 menit atau 20 menitan lah. Oke, di sini tidak bisa mendirikan area camp, cukup di pos 1 dan di puncak. Oke, kita lanjut. Jadi pendakian kali ini kita ditemanin dengan 2 wanita dari Subang. Ya ketemu di trek sih, jadi gak apa-apa. Jadi kita mendaki bareng sampai ke puncak. Nah mungkin nanti pas pulangnya kita berbeda. Ya jadi kemungkinan nanti juga pulangnya kita akan berbeda. Mungkin saya akan lebih dulu. Ya walaupun kita naiknya barengan, pulangnya bisa berbeda kan, tergantung selera. Tuh cangkang mata. Bukan gitu misalnya. Ini pos 1 jam berapa ya? Hah? Pos 1 jam berapa tadi? 8:06. 7:56. Pos 2 8:06. Cuma 13 menitan. Aduh. Nah, setelah kita melewati dari pos 2 ini menuju ke pos 3, kita akan disuguhkan dengan jalan seperti tangga seperti ini, teman-teman. Dan tangga seperti ini itu menyiksa sekali bagi lutut, sakit banget lah pokoknya. Dan ini kita harus nikmati. Dan nanti juga di pos 4 menuju puncak sama nih, pakai tangga-tangga seperti ini, barulah nanti nyampe ke puncak. Dan memang jalan tangga seperti ini itu sangat menyiksa, teman-teman. Nah, kondisinya itu seperti ini juga nih. Nah, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 juga cukup memakan waktu, teman-teman. Sekitar kurang lebih 30 sampai 45 menit dengan jalan santai, kita baru sampai di pos 3. Nah, ini kondisi jalannya juga seperti ini, sudah mulai rapat, rimbun dengan pepohonan, akar belukar yang sangat padat, teman-teman. Nah, seperti ini juga nih, ada akar tergantung seperti ini. Dan memang perjalanan ini cukup waktunya itu menyiksa, dan cukup waktunya itu cukup menyita maksud saya. Ya, apalagi dari pos 4 ke puncak itu lebih lama lagi, teman-teman. Nah, bisa dilihat nih kondisi seperti ini, akar semua. Kalau jalan seperti ini sih bisa mengakibatkan cedera kalau kita tidak hati-hati di perjalanannya. Jadi buat teman-teman yang mendaki ke sini, perhatikan langkah kaki dan jalan yang dilalui. Jangan sampai apa yang kita injak bisa melukai diri kita dan kita terpleset, jatuh atau tersandung gitu. Nah, kalau hujan bisa licin nih jalan. Nah, apalagi nanti ketika kita pulang dari pendakian ini, jalannya itu ini memang benar-benar licin, teman-teman. Treknya kalau hujan udah pasti licin di sini. Karena tanah doang, nggak ada apa-apa, nggak ada batu. Pasti licin. Nah, makanya kita harus cepet-cepet sampai ke puncak supaya kita bisa menikmati tanpa kehujanan. Kalau udah kehujanan repot. Tapi kayaknya nggak akan hujan. Cerah ini. Semoga saja cerah di atasnya. Terus kita nyampe. Kalau kita masih jalan udah hujan, aduh sayang. Ke beberapa kalinya ke sini nggak dapat view bagus. Jadi bersyukurnya itu untuk hari ini pendakian kita sangat cerah, tidak hujan untuk saat ini ya. Tapi kalau nanti kita sudah sampai puncak, kita juga gak tahu sih. Kalau sekarang sih dilihat sekarang itu masih cerah, tidak ada tanda-tanda mau hujan karena lagi lagi menikmati hal seperti ini tuh jarang-jarang gitu. Ketika kita naik ke gunungnya ke atas itu tidak ada kabut gitu. Tapi sekarang itu cerah banget. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, nggak ada kabut sama sekali. Nah, moga-moga aja sampai kita ke atas ini cerah full terus ya teman-teman. Kita lihat aja sampai nanti di atas ya teman-teman. Yuk kita lanjut terus, mulai pendakian terus sampai ke puncak. Yuk gaspol terus teman-teman. Dikit lagi tuh. Kesusul lagi aja. Oh, kesusul di bawah ini mah. Berarti kita lama kali naik. Enak rebahan. Gunung kasur. Kalau Cikuray ada warung di puncak. Iya kan biasanya di gunung juga ada, di Gunung Gede ada.
Iya, Gunung Gede mah. Sampai Surken nggak sampai Surken. Nah, ada warung. Warung mah cuma sampai Surken doang. Oh, Kemarin tahun berapa sih, Bos? Oh, ya. Tahun 2019. Jadi ceritanya nona-nona dari Subang ini dia pertama kali mendaki ke Gunung Burangrang ini via Lagok Haji. Saya juga sih sebenarnya baru pertama kali kalau via Lagok Haji. oke, kita di 8.41. Kita sudah sampai di pos 3 Gunung Burangrang via Lagok Haji. Tadi itu batnya 8 lebih 6. Sekarang 8 lebih 41. 41 menit. Lumayan lama. Karena jalur semakin kesini semakin ke atas, treknya itu semakin banyak bonusnya. Ada, tapi masih mending daripada via Tanjakan Mentari. Aduh, kacau parah. Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini. Habis itu kita lanjut ke atas. Tulisannya tuh? Membunuh waktu. Hah? Dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Dilarang mengambil apapun kecuali foto. Dilarang meninggalkan kecuali jejak. Jadilah pengunjung yang baik. Denge sete. Baik, maju. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa pendakian rute dari pos 2, maksud saya dari pos 2 menuju ke pos 3, memakan waktu kurang lebih 30-45 menit kalau jalannya jalan santai, teman-teman. Beda cerita kalau kita jalannya lari, nah trail runner kayak begitu. Apalagi kalau kita sambil ngonten begini, aduh, bolak-balik terus simpen kamera, ambil kamera, aduh. Kita sampai di puncak pos 4. Lalu kita langsung di puncak. Satu pos lagi menuju pos 4. Makin atas, treknya makin menyesatkan. Mantap Gunung Burangrang. Seperti biasa pada pendakian umumnya, kalau gunungnya semakin tinggi kita mendaki dan semakin jauh perjalanannya, pasti otomatis tantangan dan rintangannya semakin susah pula. Ya, seperti yang teman-teman lihat di video ini, kalau jalan awal-awal sih dari base camp ke pos 1 ke pos 2 biasa-biasa aja. Tapi kalau kita sudah melewati dari pos 3 menuju pos 4 kemudian sampai puncak, ya tahu sendirilah kondisi jalan treknya seperti apa. Pasti akan lebih menantang, teman-teman. Nikmati aja lah. Kita udah di jam 9 pagi. Cerah banget. Kita dapat view cerah. Bentar lagi kita akan sampai di puncak. Baru kita melipir ke area camp. Dan situ kita nerbangin drone. Kalau di gunung ini saya belum nerbangin drone. Makanya gunung-gunung yang belum saya terbangin drone, saya datangin lagi untuk ambil view-nya. Mantep. Nah kan baru juga tadi saya bilang semakin tinggi mendakinya jalannya semakin sulit. Nah bisa dilihat nih kondisi jalannya seperti ini nih dari pos 3 ke pos 4. Aduh, dengkul berasa ada di jidat kali ya. Dari sini kita mulai banyak istirahat ya karena memang makin capek gitu. Aduh, kacau. Dan sebenarnya pula kedua perempuan ini mendaki itu mereka udah duluan dari tadi. Tapi udah berkali-kali kita lewatin nih. Mungkin ada 3-4 kali kita lewatin. Kemudian saya tungguin, kelewatin lagi. Tungguin lagi, kelewatin lagi. Ya dan akhirnya bareng-bareng deh. Dan tapi nanti juga di depan kita yang lebih duluan sih. Ya wajar sih perempuan namanya juga ya. Kalau kita laki-laki sih langsung aja gercep. Langsung tadi aja saya sampai lari. Hahaha. Finally, akhirnya kita sampai di pos terakhir Gunung Burangrang via Lagok Haji nih. Ya, pos 4 adalah pos terakhir teman-teman. Dan di sini juga camp area, dimana di camp area ini kita bisa mendirikan tenda. Kurang lebih sih sekitar ada 10 lah cukup di tenda di sini. Tapi karena kita tidak mau ke camp, jadi kita langsung ke puncak, langsung ke tugunya teman-teman. Tapi kita review dulu nih di pos 4-nya ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita sedang ada di pos 4 Gunung Burangrang via Lagok Haji.
Sekarang di jam 10 lebih jam 9 lebih 15. Sebenarnya tadi kita sampai di sini jam 9 lebih 9, tapi karena foto-foto dulu di sini bentar, jadi sekarang di 9.15. Ini ketinggiannya saya nggak tahu karena ke bawah jam. Jadi kita lanjut dari sini ke atas, mungkin sekitar 20 atau 30 menit lagi kita sampai di atas. Ya lumayan lah. Habis itu nanti kita melipir ke kanan, terbangin drone di sana. Oke, yuk kita lanjut. Dari pos 4 menuju ke puncak langsung ke Tugunya, ya sudah bisa ditebak. Memakan waktu cukup lama, kurang lebih 40 menit nih gengs. Apalagi dengan kondisi jalan seperti ini nih, ditangga-tanggain begitu loh. Nah kalau nggak ditangga-tanggain begini bisa licin nih. Nah contohnya tangganya itu seperti ini nih. Kalau hujan udah otomatis pasti sangat licin banget. Dan kita rasain ketika kita pulang hujan-hujanan dan itu sangat-sangat licin sekali teman-teman. Dan kita juga sudah keduluan lagi nih sama 2 wanita, tapi kita gak mau kalah. Kita lewatin lagi habis ini teman-teman. Seperti lomba-lomba begitu aja ya. Nah ini makin atas itu kondisi jalannya itu seperti ini teman-teman. Akar bergelantangan, apa sih namanya istilah bergelantangan begitu ya. Ya pakai webbing juga begini karena kondisi jalan yang cukup licin, jadi kita harus banyak tempat untuk berpegangan. Dan seperti yang teman-teman lihat seperti ini, kita sangat menikmati perjalanan. Kalau tidak dinikmati sih ya mau gimana lagi, bukan pendaki namanya. Ya terpaksa kita harus menikmati gitu. Ya kita terus gaspol yuk ke atas yuk, supaya kita bisa cepat sampai ke puncak. Sebentar lagi kita sampai di puncak. Sekarang udah banyak tangga-tangga, itu menandakan kita akan sampai di puncak pas di depan Tugunya. Nah dari Tugu itu kita melipir lagi ke kanan ke area camp, baru kita di situ terbangin drone. Oke, mantap ini jalurnya. Ada. Mantap jalurnya. Istirahat dulu sini. Capek. Berarti kerja pada libur apa bolos? Libur. Oh, libur. Sabtu Minggu libur. Kerja di apa? Pabrik? Iya. Pantas. Kalau tempat biasa gak mungkin libur. Enggak, pulang pergi. Dari mana? Dari Tangerang. Tangerang, jauh lumayan. Lumayan. Yang pakai mobil tadi? Ya. Oh. Sempat nyangkut dikit. Pastilah mobil begitu pakai sini. Iya. Emang nggak enaknya jalan di sini gitu. Iya. Dari Tangerang. Tangerang. Tapi asli mah Bandung. Asli mah Bandung. Oh tadi sih besar. si bapak juga bilang asli Bandung. Asli mah Bandung, cuman Tinggal Tangerang. tinggal udah Tangerang. Oh. Satu di mana? Hah? Satu di mana? UGM. Oh. SMA-nya yang di Bandung, di Aloysius. 20 tahun yang lalu saya kesini. Ini baru kesini lagi. 20 tahun yang lalu? 20 tahun, 2004. 2004. 2003. Wah enggak? Udah lama tuh. Iya. Satu lagi mana? Ada. Bentar lagi. Oh. Iya. Oke, yuk Ayo, hati-hati. Harusnya lari begini nih dah. Aduh. Alah. Oh, udah nyampe ya. Ya. Karena kita gak puasa, kita minum. Segar. Jadi buat teman-teman yang mendaki gunung itu wajib perbanyak minuman atau makanan yang manis supaya ketika kalori kita dibakar, karena kan yang dibakar itu pasti gula dan itu yang bikin kita lemes. Nah kalau kita perbanyak minum cairan atau yang manis-manis akan menambah stamina kita. Mungkin sekitar
10 menit atau 15 menit lagi kita sampai di puncak. Area jalannya kita udah mau jam 10, udah 9.50 lebih, dan kita masih belum sampai di puncaknya. Kita sekitar beberapa belas menit lagi mungkin, tapi gak tahu juga. Set, dia nyampe dari tadi. Mereka pada di bawah. Lanjut sini sambil nunggu mereka istirahat dulu di depan. Jadi Gunung Burangrang ini dari Bandung itu dekat. Kalau dari kota Bandung sendiri sekitar 1 jam nyampe ke Gunung Burangrang ini. Tapi kalau dari tempat saya 1,5 jam nyampe di base camp. Karena memang Gunung Burangrang ini lokasinya ada di Lembang, Cisarua. Memang lebih dekat dari Bandung. Ya maksudnya Kabupaten Bandung, KBB. Nah, Gunung Burangrang sendiri diambil dari kata rangrang. Artinya itu ya ranting-ranting yang banyak, dan disebutlah Burangrang. Dan memang Gunung Burangrang ini masih satu gunung dengan gunung-gunung yang dari dekatnya. Kalau dulu sejarahnya di sini itu Gunung Sunda Purba yang meletus, kemudian jadi Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, kemudian gunung yang bagian selatan itu Gunung Patuha ke sana, dan masih ada lagi satu lagi Tunggul Wulung. Karena gunung dulu ini dulu besar dan meledak, jadilah terbagi beberapa pecahan, dan kemudian gunung di tengah-tengahnya itu jadilah Bandung. Begitu ceritanya. Mulai turun kabut, udah gelap guys. Tuh nyampe, dikit lagi kita sampai di puncak tuh. Oke, gelap, udah mulai gelap tuh, udah turun awan. Ayo sampai yuk. Oh, lagi di atas. Kita sampai di Tugu. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Burangrang. Oke, ini tugunya. Aduh, wih cerah. Ada Gunung Burangrang dekat Anda. Nah, Gunung Burangrang sampai di jam 10 lebih 8 kita sampai di sini. Oh, jejak si gundul. Oke, 2050 mdpl Gunung Burangrang, Bandung, yang keempat kalinya. Akhirnya kita sampai di sini. Kita dari situ lewat apa namanya? Lewat Mentari, dan sekarang kita lewat Legok Haji. Di sini perjalanan kita dari jam 8 sampai jam 10. Berarti 2,5 jam lah. 2,5 jam kita sampai di sini. Kita akan terbangin drone di sana, teman-teman. Oke. Gaspol. Gunung Burangrang. Oke. Itu mau lewat Mentari. Apa jalannya? Lewat. Ya, Sophia. 2,5 jam dari Mentari. Oke, kita sampai di sini 2,5 jam. Apa ini?
Oke, kita masak mie dulu. Buka puasa. Sahur, Pak. Udah apain tuh teh? Terus Tahu sih lihat ini. Kita sampai di jam Ngirim sedikit. 10 lebih berapa? 8 ya? Ininya 10 lebih 8, 2 jam setengah kita dari bawah sampai sini. Kita masak mie dulu. Belum makan dari bawah. Ini Masaknya pakai taring. orang dua ya? sibuk. Nggak usah. mau kemana? Tuh ke ditu. Balik. Mau ada balik ke ditu atau jalanan lagi. Balik di kaditu. Tuh ayo temen nerbangkeun drone kira caang. Eta siga misa eta sari misa ribuan ini. Jirona Kan bae mie 1000-an ieu penting mah dahar. daang. Aduh. Yuk, buka puasa. Sahur. Ikut dulu ya. Sok. Di mana? Dari mana? Bandung. Oh, Bandung. Kira itu bareng yang tadi. Japan. Sudah satu tim enggak? Oh, Di bawah banyak. banyak. 35 orang rombongan Oh, yang tadi teh ya. Jakarta. Di Jakarta Yang tadi si Anya bilang ada rombongan di Jakarta. 30 berapa? 35 sekarang. 35 orang. Oh, baru sendiri. Sendiri. Saya sendiri. Kamu sendirian si Ama. Orang dia Orang lain. Orang lain yang banyak kan, Meren. Ke sini. Pasti ke sini. Wih, kagak Katanya bikin juga dia bikin ini. Kopassus mau latihan di sini. Latihan? 10 orang. Ini si abang ini. Itu kasih Inggris juga nggak kurang itu paham ya. ya kan ini udah buat ini. Gila bawa drone. Segini emang Bawa, tapi terbangkan bisa kadang langsung gelap ya. kurang tinggi. Nggak bayar sini. Nggak bayar sih. Lain temannya sih. Gunung lainnya 2 jeti. 2 jet tuh gunung gede emang. Nah, buka puasa tah nikmat makan pop mie. Ya enggak kayaknya. Gajian puasa. Apa non muslim semua? Gelap gulita. Habis. Kita tungguin dulu sejam lah sampai nanti kalau kebuka dikit baru kita terbangin drone. Lu bakal kebuka kabut. Nggak tahu. Ini aja nih asin ini. Wah bener ini. Ram. Wah cakep. Mau kelaparan ya. Nempel. Oh iya. Makan siang, makan pagi dicampur di siang hari. Aduh.
pemandangan Gunung Burangrang via via mana tuh? Lagok Haji. Gelap gulita, tembok semua, tidak ada pemandangan yang dapat dilihat. Hei, ayo maju sini. Gak ada yang bisa dilihat pemandangannya. Gelap semua. Udah 3 kali kita kesini gelap terus. Memang harus ngecamp berarti kita di sini. Oke, nanti next kita harus ngecamp di sinilah. Rero. Tembok semua, nerbangin drone kagak bisa. Pakai drone tadi bentar dikit. Gelap. Ada. Kacau. Ya. Ini bisa naik ke sini tuh. Majuan tuh. Nah, jadi apalah yang perlu kita buat di sini, diam-diam wae aja lah sebelum kita turun ke bawah. Kenapa yang nggak ada yang bisa dilihat juga? Menungguin dulu sampai ini sejam dulu lah, siapa tahu masih bisa dapat view yang nggak ada temboknya. Yowes lah, kita nungguin di sini sambil itu nungguin yang masak tuh si teteh dari Subang. Oi, Jos. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Oke teman-teman, karena di sini kondisinya tidak memungkinkan dan karena di sini juga tembok semua, awan penuh, udah geluduk bentar lagi mau hujan. Jadi kita mutusin untuk turun. Jadi tadi kita nerbangin drone sebentar aja karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kita turun ke bawah, kita pulang lagi ke base camp. Baru nanti kalau di bawah masih oke, kita terbangin ambil view dulu dikit di perkebunan warga. Oke, yuk kita lanjut nih tuh, udah gelap begini. Sekarang kita di jam 11.30, kita menuju ke base camp lagi, kita pulang lagi ke bawah. Dan karena memang di sini sedang kabut nih teman-teman, bisa lihat sendiri. Tai, tai merah. Kita lanjut pulang. Oke. Makanya pecah-pecah kalau nggak Pecah-pecah. gitu. Aduh. Sebagian masih di bawah berarti. Masih banyak. Ada 5 kelompok kayaknya. Iya. Kalau dia nggak mau kelompok sendirian. Kabur. Ada. Ini dari tadi nih pas datang juga begini terus. Iya. Tembok terus. Ada cerah dikit. Tembok Lama. lagi. Sekarang mah. Duluan Pak. Ayo Pak, hati. Iya. Yuk. Hujan PR. Terus di remedial. Itu dikit lagi tuh. 30 meter tuh. Dikit lagi. Cuma tembok dari tadi dari jam 10. 5 menit lagi lah. Enggak tuh, 5 menit lagi tuh. Heeh. Oh, kabut soalnya. Kabut. Ya Pak, mari. Iya, mari. Yang rombongan itu ya Pak ya? Yang rombongan itu. Yang 30. Iya. Banyak. Bapak tadi bareng, coba Bapak naik dulu ya. Oh iya. 39. 39. Banyak. Oh, bentar lagi Pak, udah sampai. Ayo Pak. Ya.
Oke, semangat Pak. Iya. Dikit lagi. Aduh. Licin. Ber ya. Iya. Ya semangat Bu. Oke. Oh. Nah ini jiwa muda nih. Semangat Pak. Masih muda. Jiwa muda. Ayo dikit lagi Pak. 70 lebih. Wah mantap ini. Wah semangat Opa. Masih muda ini mah. Tapi napas tua. 71. Wah, nah ini mah usia tua, napas muda. Kalau ini mah usia muda, napas tua. Saya dibohongin umur. Iya pasti. Beda 10 tahun, 10 tahun nih. 40, 50, 60, 70. Ayo, ayo. Ini masih semangat ini Opa nih. Ayo. Gaspol. Iya, gaspol terus. Aduh. Wah, hujan, Pak. Ayo semangat. Gimana? Di atas hujan belum? Sama hujan begini. Iya. Bikin masih kecil. Ayo, Pak. Dikit lagi. Iya, tembok. Tertutup tembok. Yang lain udah pada nyampe di atas. Tembok ya Pak. Iya, tembok semua di atas. Masih jauh? 20 menit lagi lah. Kalau udah nemu tangga-tangga berarti udah mau sampai. Tangga-tangga. Iya. Oh, oke. Ayo semangat. Pak. Iya. Mantap tenan. Turunnya bikin sakit ini ta. Dan cool. Yuk ah. Oh! Ada yang berburu babi guys. Oh! Oh! Ah! Oh! Baik. Baik. Ya teman-teman, kita sudah mau sampai di base camp lagi. Ini sudah sampai di tempat tadi. Dari puncak ke sini perjalanan 1,5 jam. Tadi naik 3 jam. Jadi setengahnya kita naik sini, turun ke sini. Nah, kita habis ini kita istirahat bentar, langsung kita pulang. Karena nanti sore ada jadwal untuk saya latihan musik di gereja. Ntar lagi tuh di bawah, kita sampai di bawah. Oke. Ada hujan dari tadi guys. Nah, lumayan lah bikin capek kaki. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di base camp juga, dan kita sudah selesai pendakian kita dan kita akan pulang. Perjalanan di atas ke sini sekitar 1,5 jam dan kita sudah beres, dan kita akan lanjut pulang ke rumah kita. Oke, see you di video selanjutnya teman-teman. Bye.